أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وأعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوكروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Kita ucapkan jazakumullahu khairan katsiran kepada Ustaz Ahmad Muzaki yang telah melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Semoga dengan lantunan ayat-ayat suci Al-Quran tersebut menambah keberkahan pada acara kita kali ini. Memasuki acara yang berikutnya, yakni sambutan yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdul Ihsan Al-Farhan SD selaku Ketua Yayasan Al-Hikmah Boyolali. Kepada Ustaz Abdul Ihsan Al-Farhan SD, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.
kesempatan pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah, puji syukur mereka senantiasa kita aturkan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas limpahan nikmat dan murahnya karunia kepada kita semuanya, sehingga pada pagi yang berbahagia ini, alhamdulillah, kita dipertemukan di tempat ini. Ada bapaknya yang dari Sunda, mungkin kali yang pertama sampai berlari namanya Karanggede lagi di Telosok dan jauh. Ini tentu nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada bapak-bapak dan para santri baru. Kalau bukan karena untuk belajar Al-Quran, mungkin tidak akan sampai dikenalkan dengan Boyolali lagi, dikenalkan di Karanggede. Ini sesuatu yang luar biasa yang ketika kita internalisasi dalam tentu itu bagian dari fasilitas nikmat dan karunia yang Allah berikan. Sehingga biasanya sedulure ya di bagian barat sana, tapi ini alhamdulillah bisa tambahan sedulur dari berbagai daerah termasuk yang ada di Boyolali. Lagi-lagi kita maknai sebagai bagian dari nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat dan salam marilah senantiasa kita berikan kepada Nabi Muhammad Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang tidak habis-habisnya kita mengambil inspirasi dalam dakwah dan perjuangan beliau, sehingga sama-sama kita nantikan syafaatnya beliau. Allahumma. Bapak Ibu dan santriwan-santriwati yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, jadi kami selaku ketua Yayasan Al-Hikmah di Boyolali ini, perlu kita sampaikan bahwa kita memang berusaha sebagai seorang mukmin dengan segala keterbatasan kita untuk bagaimana kita punya perhatian concern terhadap Al-Quran. Karena Al-Quran ini menjadi way of life kita. Jadi dengan segala keterbatasan kita berusaha untuk concern dengan Al-Quran. Sehingga di Yayasan Al-Hikmah ini kita merintis beberapa unit, termasuk di pagi hari ini yang adalah bagian dari unit yang dirintis oleh Yayasan Al-Hikmah dalam rangka kita untuk mengaktualisasi jadi keinginan kita sebagai seorang mukmin untuk mendedikasikan seluruh potensinya, waktu dan kesempatannya kepada Al-Quran. Meskipun kami berangkat dari segala keterbatasan, ini menjadi spirit kami. Sehingga markas Al-Quran ini adalah salah satu bagian yang kami rancang, yang kami siapkan untuk kita bisa bersama-sama, siapapun dia, dari manapun datangnya, yang punya kecenderungan, punya komitmen, punya semangat untuk lebih dekat, lebih banyak berinteraksi Al-Quran, sehingga kita menjadi bagian dari orang-orang yang berbagi dengan. Ini yang kita cita-citakan. Kita menyadari bahwa perjalanan kita, dinamika atau seluruh aktivitas yang kita sadari, yang kita jalani ini bagian dari ikhtiar kita untuk melempangkan jalan kita menuju surga. Karena ad-dunya mazra'atul akhir. Jadi kehidupan kita di dunia ini adalah sawah ladang kita untuk bagaimana kita menuju negeri akhirat dengan lembang, dengan mudah, dengan lancar. Sehingga ini bagian yang kemudian perlu kita kelola, bagian yang perlu kita kelola. Namanya mazra'atul akhirah, namanya kita menanam. Itu kan tentu kita ingin mendapatkan hasil. Hasil itu tidak sembarang hasil, tetapi kita ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Ingin mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, oleh karenanya kita yang berada di sini, baik pengurus, kemudian pengelola, kemudian santri, kemudian wali santri, dan semua orang yang terlibat termasuk mewakil pesantren ini, menjadi bagian dari orang-orang yang terlibat dan harus bersinergi, yang semuanya harus saling memberikan kemanfaatan.
satu dengan yang lainnya saling memberikan spirit, satu dengan yang lainnya saling memberikan inspirasi, satu dengan yang lainnya saling memberikan manfaat. Nah, kalau dalam konteks markas Quran ini banyak yang terlibat. Ada muwakif tempat ini, ada beliau Bapak Haji Haryanto beserta Ibu. Kemudian ada pengurus, ada pengelola, kemudian ada ustadz dan ustadzah yang membersamai santri-santri, kemudian ada santrinya juga, kemudian ada wali santri. Bagaimana semua yang terlibat dalam lingkungan ini, dalam markas ini bisa saling memberikan kemanfaatan. Nah, kalau dalam konteks markas ini, kalau ad-dunya majru'atul akhirah, itu sesungguhnya yang paling strategis, paling menentukan kemanfaatan yang akan diperoleh dari semua yang terlibat ini adalah para santri. Ibaratnya kita menanam, ibaratnya kita melakukan sebuah kegiatan, yang paling punya peran strategis itu nanti santri-santri yang datang sini berkhidmat untuk menghafal. Ketika yang dilakukan, yang ditanam, mungkin yang didatangkan, yang diantar oleh orang banyak sini, hasilnya untuk berkhidmat, hasilnya untuk menghafal Al-Quran itu bagus. Nah, siapa yang diuntungkan yang pertama? Tentu yang akan diuntungkan yang pertama adalah santriwan-santriwati sendiri. Ada kepuasan, ada kebanggaan, ada pahala, ada kebaikan. Semakin baik hasil dari proses belajar berinteraksi dengan Al-Quran itu, semakin besar pula kemanfaatan yang akan kita dapatkan. Ini yang harus kita sadari dulu. Jadi dari sekian elemen yang terlibat ini, siapa yang paling diuntungkan? Oleh karenanya, para santri dan santriwati yang sudah masuk ke markas Quran ini harus mempunyai kemauan yang keras, kesungguhan, keseriusan. Supaya apa? Supaya hasil yang diperoleh dari menanam itu hasilnya bagus, banyak dan bagus, sehingga yang akan mendapatkan kemanfaatan itu kita sendiri, santriwan dan santriwati sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya yang mendapatkan kemanfaatan siapa? Yang mendapatkan kemanfaatan berikutnya adalah orang tua wali. Kemanfaatan yang luar biasa, punya anak-anak yang soleh, yang solehah, yang punya bekal Al-Quran, yang punya spirit Al-Quran, yang punya hafalan Al-Quran, punya suruh, punya akhlak Al-Quran dan lain sebagainya. Tentu orang tua akan mendapatkan kemanfaatan dari proses menanam itu. Itu yang kedua. Kemudian yang akan mendapatkan berikutnya adalah ustaz dan ustazah yang mengajari. Karena dengan mengajari, dengan belajar dan sebagainya itu berarti dengan Al-Quran, pahalanya juga sangat luar biasa. Berikutnya yang akan mendapatkan kemanfaatannya para pengurus, para pengelola lembaga, yang akan mendapatkan kemanfaatannya para muwakif, yang akan mendapatkannya para siapapun yang berkontribusi terhadap terlaksananya program markas ini atau pondok pesantren Al-Hikmah ini dengan baik. Semua mereka akan mendapatkan kemanfaatannya. Oleh karenanya, karena dunya majru'atul akhirah, maka setiap kita bagaimana kemudian bisa bekerja dengan sebaik-baiknya sehingga akan ada panen, akan ada hasil yang maksimal yang itu nanti akan bisa kita rasakan bersama-sama dalam rangka kita melempahkan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Memang tidak mudah. Dulu ketika saya memondokkan anak saya setelah MTS itu setahun sekali, ya setahun untuk menghafal di Demak, itu juga kita sampaikan memang cita-citakan bahwa ini ikhtiar kita untuk kita sendiri, untuk keluarga kita, untuk orang-orang terdekat kita, untuk bagaimana kita membangun jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Tantangannya berat. Dan kuncinya di anak, di santrinya, santriwan, santriwati. Ketika serius kita sungguh-sungguh kemudian hasilnya baik, mungkin dalam 1 tahun bisa selesai 30 juz begitu, bahkan mungkin bisa mengambil syarat. Jadi Bapak Ibu, di sini ada Ustaz Dr. Arif Fardani LCMSI yang beliau punya syarat 14 syarat. Nah, mungkin nanti kalau sudah selesai 30 juz kemudian dilanjutkan pengambilan syarat dan sebagainya dan seterusnya, tentu ini akan
ya kemampuannya terbatas tadi di depan kita sampaikan, sedikit-sedikit juga akan mendapatkan royaltinya, akan mendapatkan bagian. Kalau hasilnya semakin baik, tentu distribusi hasilnya itu akan semakin banyak. Gitu. Makanya kita harapkan ya, kami selaku pengurus yayasan, santriwan-santriwati tahun ajaran 2022-2023 ini untuk bagaimana menanamkan tekad dan semangatnya dari sekarang sungguh-sungguh. Jadi tidak hanya hasil yang dengan dapatkan, tetapi proses selanjutnya itu akan menjadi pahala yang terus akan terus bertambah untuk kita. Jadi mimpi kita Al-Hikmah ini ya, jadi termasuk ke depan kalau selesai dari sini jangan hanya pengabdian 1 tahun kemudian setelah itu selesai, tidak. Sesungguhnya kita sangat berharap setelah selesai dari sini 1 tahun itu pengabdian 1 tahun, kemudian itminan, nyaman di sini, kemudian ikut bersama kita di sini. Jadi lembaga kita yang kita cita-citakan untuk kita berkhidmat kepada Al-Quran yang akan semakin berluas dan semakin besar. Jangan khawatirkan tentang kehidupan ya, dengan masa depan. Insya Allah ketika kita berkhidmat dengan Al-Quran itu segalanya akan menjadi mudah. Kalau misalnya di Al-Hikmah sudah penuh, muslim-muslim artinya sudah penuh, kita akan buka rumah-rumah Quran. Kita akan dedikasikan pada semua ke lembaga-lembaga pendidikan yang lain yang semuanya nanti akan bermuara pada pertumbuhan dan perkembangan. Nah ini saya kira yang perlu kita sampaikan untuk menjadi perhatian kita, mindset kita bahwa kedatangan Bapak Ibu kemudian juga santriwan-santriwati ke Al-Hikmah ini adalah dalam rangka kita melempangkan jalan kita menuju surga Allah SWT. Maka harus punya semangat yang kuat, ya, kemudian kesungguhan dan lain sebagainya. Karena hasil dari markas ini nanti di santriwan yang didapatkan itu capaian hafalannya berapa, mungkin apa enggak, itu hasil dari perjuangan yang kita lakukan selama ini. Kalau hasilnya bagus, insya Allah itu untuk panjenengan semua. Kemudian orang-orang yang terlibat di sini nanti yang akan juga akan mendapatkan manfaat besar kecilnya berhasil dari hasil. Nah hasilnya itu terletak di pundak santriwan-santriwati yang hari ini bersama-sama kita di sini. Nah saya kira itu yang bisa kita sampaikan pada kesempatan bagi yang berbahagia ini. Sekali lagi Bismillah Bapak Ibu dan anak-anakku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita mulai untuk kemudian fokus terhadap Al-Quran dan fokus untuk menghafal dan lain sebagainya, bersinergi bekerjasama dengan yang lain. Insya Allah dengan semangat dan tekad kita, Allah Subhanahu Wa Taala akan berikan jalan mudah untuk menuju mimpi dan cita-cita kita bersama. Saya kira itu kurang lebihnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran kepada Ustaz Abdullah Bisa Farhan SD selaku ketua. Acara yang berikutnya yakni pesan wali santri beserta juga simbolis penyerahan santri dan tanggapan pesantren yang insya Allah dari pihak wali santri yakni akan disampaikan oleh Bapak Gunawan selaku ayahan dari anak dan Naswarikana asal Sanagit. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Dan juga dari pihak pesantren yang akan disambut oleh Ustaz Doni selaku Kepala Unit Rumah Quran Al-Hikmah. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman Ketua Yayasan yang hormati, dan Bapak Ketua yang hormati, seluruh pengurus pondok pesantren
khususnya Markas Al-Quran yang kami hormati, dan para Bapak Ibu wali santri yang kami hormati, dan khususnya untuk anak-anak kami santriwati baik yang mau memulai belajarnya dan yang sudah berada di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan rahmat dan taufiknya kepada kita semuanya untuk senantiasa mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita sampaikan salawat dan salam pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih kami diamanahi, ditunjuk untuk mewakili dari orang tua wali santri pada kesempatan pagi hari ini untuk sekedar memberikan sedikit prakata ataupun kata-kata yang menyampaikan bahwa kami insya Allah akan menyerahkan atau memberikan anak-anak kami baik putra maupun putri kepada para pengasuh, khususnya Pondok Pesantren Al-Hikmah Markas Quran di sini. Dan kami bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membaca bismillah, la haula wala quwata illa billah. Kami menyerahkan pengasuhan, pendidikan dan pengajaran secara mutlak kepada para pengasuh, para ustadz-ustadzah dan pengurus semuanya. Saat Muhammad Al-Fatih ketika kecil, beliau adalah calon pemimpin yang menaklukkan Konstantinopel. Ketika waktu kecilnya ternyata Muhammad Al-Fatih tidaklah seorang yang tampak cerdas dan seterusnya. Bahkan waktu kecil itu terlihat malas, atau bahkan mungkin sebagian orang itu mengatakan agak nakal. Sehingga guru-guru yang mendidik beliau itu istilahnya tobat, kesulitan untuk mendidik beliau. Akhirnya ayahanda Sultan Murad tidak kehilangan akal, karena beliau tentunya akan diharapkan untuk mengganti menjadi sultan. Dan singkat cerita, dia mencarikan guru yang mumpuni, guru yang mampu mendidik dengan keilmuannya, kebijaksanaannya dan hikmahnya. Saat itu Sultan Murad II menyerahkan putranya yang masih kecil itu kepada gurunya dengan otoritas penuh. Jadi beliau menyerahkan putranya kepada gurunya, yaitu Ahmad, gurunya itu, dan memberikan kata-kata, wahai Syekh, ini aku serahkan putra kami dan aku berikan otoritas penuh kepada panjenengan, kurang lebih seperti itu. Dan ini saya berikan semacam cemeti. Jadi cemeti untuk mengumpul, tentunya mengumpulnya dengan mengumpul mendidik. Jadi saya serahkan kepada guru, dan kalau memang nanti tidak taat, maka silahkan anak kami dipukul untuk mendidik. Setelah itu, dan itu diketahui oleh putranya Muhammad Al-Fatih kecil. Dan masih seperti biasa, ketika sudah belajar, ternyata Muhammad Al-Fatih kecil itu masih suka mainan sana kemari, tidak taat, bahkan tertawakan gurunya. Akhirnya gurunya, karena sudah memiliki otoritas penuh dan diberikan izin untuk memukul dalam rangka mendidik, akhirnya pertama kali Muhammad Fatih kecil itu dipukul oleh gurunya. Dan betapa kagetnya, karena selama ini dia menjadi putra mahkota, menjadi seorang putra raja, dan tidak ada yang berani, jangankan memukul mentak saja nggak berani. Tapi saat itu sekali-kalinya beliau itu dipukul. Dan mulai saat itulah Muhammad Al-Fatih kecil
kecil akhirnya menjadi anak yang bisa dididik dengan izin Allah. Dan salah satu gurunya yang berikutnya yaitu Ahmad Syamsuddin. Jadi beliau adalah seorang guru yang mendidik menjadi seorang penguasa, menjadi seorang alim. Dan karena beliau nanti akan menjadi sebaik-baik pemimpin yang memimpin pasukan yang sebaik-baik pasukan yang akan menaklukkan Konstantinopel. Gurunya ini suatu saat memukul yang kedua kalinya. Dari Muhammad Al-Fatih itu dipukul untuk yang kedua kalinya dengan pukulan yang mendidik, tapi Muhammad Al-Fatih itu merasa tidak bersalah. Jadi tidak ada kesalahan apapun kok saya dipukul. Dan ternyata itu terus diingatnya dan tidak pernah lupa. Sampai akhirnya usia Muhammad Al-Fatih 20, ada yang menyebutkan 22. Saat itu beliau sudah diserahi amanah untuk menjadi sultan, menggantikan ayahanda yang telah wafat. Setelah menjadi penguasa, akhirnya beliau punya kesempatan berani menanyai gurunya tentang kenapa dulu beliau memukulnya padahal dirinya tidak merasa bersalah. Apa jawaban seorang guru yang alim, yang bijaksana, yang hikmah? Beliau menyampaikan, wahai anakku, inilah waktu yang aku tunggu-tunggu, bahwa engkau pasti akan menanyakan hal ini. Kenapa aku memukulmu ketika engkau tidak bersalah? Itu karena tahu bahwa engkau akan menjadi seorang raja, seorang khalifah. Sesungguhnya pukulan yang aku berikan kepadamu itu adalah pukulan pendidikan. Dan benar engkau merasa didolimi, merasa saya dolimi, saya pukul, dan akhirnya engkau tidak melupakan pukulan itu dan merasa terdolimi. Dan saat engkau menjadi penguasa nanti, saya berharap engkau betul-betul tahu bahwa kekuasaan itu bukan untuk mendolimi orang, bukan untuk mendolimi rakyat. Jadi itulah pendidikan, pukulan saya kepadamu, bahwa supaya engkau kelak ketika menjadi seorang penguasa, engkau sangat berhati-hati dan engkau berbuat adil kepada rakyatmu. Jangan sampai engkau mendolimi siapapun yang tidak bersalah. Subhanallah, kisah yang luar biasa di balik seorang pemuda yang usia 22 tahun telah memimpin pasukan, yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa nanti Konstantinopel akan ditaklukkan oleh seorang sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik pasukan. Dan ternyata belajarnya seperti itu, luar biasa. Dan ada tambah kisah sedikit lagi selaku kami orang tua, bahwa Imam Abu Hanifah ketika menyerahkan anaknya kepada gurunya, saat itu Imam Abu Hanifah mengetahui bahwa murid anaknya itu telah dididik oleh gurunya khatam bukan khatam Al-Quran, tapi khatam Al-Fatihah. Khatam Al-Fatihah. Lalu Imam Abu Hanifah ternyata takdim pada gurunya luar biasa. Ketika tahu anaknya telah khatam diajari Al-Fatihah, itu memberikan hadiah kepada gurunya itu tidak kecil, tetapi setara dengan 500 ekor kambing. Lalu gurunya itu kaget, wahnya apakah ini nggak terlalu banyak? Tidak, ini justru sedikit. Kalau saya memiliki yang lebih, akan saya tambahkan lagi, karena aku telah mendidik anakku mampu untuk paham dengan Al-Fatihah, menghafal dan paham Al-Fatihah. Luar biasa. Kalau kita sebagai orang tua, insya Allah di sini tidak akan hanya diajari Al-Fatihah saja, tapi insya Allah Al-Quran. Berarti kalau kita mampu, mari kita berikan yang terbaik untuk pondok pesantren ini, untuk yayasan, untuk ustadz-ustadzah yang mendidik anak-anak kita. Bahkan yang luar biasa lagi adalah seorang sahabat Nabi sekaligus pintu gerbangnya ilmu, kata Rasulullah. Siapa itu? Imam Ali radhiyallahu anhu. Jadi ketika beliau menyampaikan kata-kata mutiara yang fenomenal, siapapun yang mengajariku satu ilmu saja, maka
dia berhak akan diriku, maka saya siap menjadi hambanya, dan apa saja yang diperlakukan padaku saya akan mengikuti. Apakah aku akan dijual, apakah aku akan diperlakukan sebagai hambanya, maka saya akan mengikutinya. Jadi satu ilmu saja atau satu huruf saja mampu menjadikan seorang sahabat besar Imam Ali itu seperti itu, luar biasa. Bahkan Imam Syafi'i tidak kalah juga bagaimana takdirnya kepada guru. Imam Syafi'i itu pernah diberikan ilmu oleh orang biasa. Ilmunya tentang apa? Tentang anjing. Jadi Imam Syafi'i itu diberikan ilmu bagaimana membedakan antara anjing dewasa dengan anjing kecil. Dia bertanya kepada seorang yang di situ, cara membedakan anjing dewasa dengan anjing masih kecil bagaimana? Akhirnya orang tersebut beritahu bahwa kalau anjing dewasa itu dia kalau kencing mengangkat kakinya satu. Dan kita sudah tahu banyakkan orang, tapi sekelas Imam Syafi'i karena sibuk dalam ilmu agama, akhirnya mungkin saja itu kurang perhatian masalah makhluk yang lain. Setelah diberikan ilmu seperti itu, maka suatu saat Imam Syafi'i di majelisnya bertemu dengan orang tua tadi, maka Imam Syafi'i mencium tangannya dan memeluknya sedemikian takdirnya. Lalu murid-muridnya bertanya, wahai Imam, wahai Syekh, kenapa engkau memeluk mencium tangan seorang tua? Apakah tidak lebih banyak ulama-ulama yang lebih begitu daripada beliau? Kenapa engkau melakukan seperti itu? Lalu Imam Syafi'i mengatakan bahwa dia adalah guruku. Dia adalah guruku, telah mengajari seperti tadi. Masya Allah, itu sedikit. Minta maaf kalau agak banyak kisah-kisah ini menyampaikan pada diri saya dan pada para wali dan pada santri semuanya. Ketika kita sudah berazar di sini, mari panjenengan sebagai santri mengikuti apa yang menjadi arahan kepada dari guru-guru, dari ustaz-ustazah, bahwa semua yang disampaikan ustaz-ustazah akan menjadi kadang bisa jadi agak keras, agak tegas, itu dalam rangka mendidik. Seperti Muhammad Al-Fatih tadi ada oleh gurunya. Demikian juga orang tua, wali, mari maksud saya, mari kita berdoa, bertawakal kepada Allah, karena ustaz-ustazah tentunya tidak mampu. Ya, tanpa izin Allah, kita saja sebagai orang tua merasa tidak mampu, sehingga kita mendidikkan dan menyerahkan pengasuhan anak-anak kita kepada pondok ini, apalagi ustaz-ustazah. Kalau tidak dengan izin Allah, kita tidak menyerahkan pada Allah, berdoa kepada Allah, semoga para ustaz-ustazah dan para jajarannya diberikan kemampuan saya. Tidak ada yang bisa melakukan apapun kecuali semuanya adalah taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sedikit yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi dengan izin Allah, saya mempercayakan bismillah, menyerahkan sepenuhnya anak saya yang bernama Naswa Raihana kepada pondok pesantren Markas Quran dengan tulus, dengan benar-benar berharap semoga bisa dibantu mendidik, bisa menjadi hafidhah Al-Quran yang mungkin, dan menjadi anak yang paham Al-Quran dan kelak bisa berguna untuk umat, untuk bangsa dan tentunya orang tua, dan khususnya bisa banyak berguna di pondok pesantren khususnya Markas Al-Quran ini. Demikian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada Ustaz Ihsan yang saya hormati selaku Ketua Yayasan Alif Pembirani, kepada Ustaz Ifdal selaku Direktur Pesantren Al-Hikmah Al-Futulah, dan juga kepada seluruh wali santri dan juga seluruh santri Al-Hikmah, Markas Al-Hikmah, angkatan 3
kesehatan, dan tentunya memberikan berbagai nikmat, sehingga pada momen pagi hari ini kita masih diizinkan oleh Allah Ta'ala untuk bermuajahah. Tentunya yang pertama adalah rangka untuk menyambung silaturahim kita, dan kedua tentunya adalah untuk kita sama-sama menyamakan persepsi kita tentang apa yang akan kita jalani selama beberapa waktu ke depan kita sekalian. Dan makanya sekalian, semoga berbagai bekal yang hari ini sudah Allah titipkan dan juga akan kita semua, semoga ini semua betul-betul menjadi sebuah modal bagi kita untuk kemudian bisa membuat lompatan-lompatan, membuat sebuah kebaikan-kebaikan yang lebih besar lagi. Gitu. Dan kemudian salam dan salam kita sanjungkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang di sini dan tentunya saudara kita yang di luar sana sama-sama Allah kemudahan untuk kemudian menjalankan, mengikuti apa yang sudah Rasulullah wariskan kepada umatnya, dan tentunya kita juga bermohon supaya pada akhirat kita menjadi bagian orang-orang yang nantinya akan membalas Rasul di surga kelak. Allahumma amin. Bapak sekalian, yang pertama di sini saya izin melaporkan kaitannya dengan jumlah santri Markas Quran Al-Hikmah di angkatan ketiga. Jadi sekalian, untuk rekan-rekan santri ini yang sudah masuk angkatan ketiga, untuk jumlah santri seluruhnya insyaallah 29, dengan komposisi santri putra adalah 9 santri, kemudian akhwatnya sebanyak 20 santri. Bapak sekalian, kalau tadi Bapak Gunawan menyinggung tentang kisah bagaimana seorang Muhammad Al-Fatih itu dibesarkan dengan jerih payah guru-gurunya, pun juga dengan Imam Syafi'i. Tetapi di luar itu semua, di samping itu semua Bapak sekalian, ternyata kisah-kisah orang zaman dahulu, kisah-kisah ulama zaman dahulu itu, kesuksesannya itu tidak akan dilepaskan dari besarnya sumbangsi yang diberikan oleh para orang tua. Muhammad Al-Fatih, kemudian Imam Syafi'i, Rabi Al-Rabi, itu semua kemudian jadi seorang ulama dan pemimpin tidak lain adalah karena doa-doa seorang tuanya yang kemudian setiap malam dilakukan. Maka bagi sekalian, di sini saya selaku wakil dari pihak pondok, khususnya di bagian lembaga Tadbir Quran yang membawahi Markas Al-Quran ini, yang pertama menerima dengan sepenuh hati santri-santriwati yang baru akan ini. Kami juga mohon dukungannya supaya nanti Anda sekalian bisa betul-betul mewujudkan mimpi-mimpinya sebagai seorang ahli Quran, bukan hanya sekedar hafal saja, tetapi juga bisa memahami akan apa yang mereka hafalkan selama ini. Bapak Ibu sekalian, tentunya ke depan akan banyak sekali tantangan-tantangan yang akan kita hadapi bersama, baik itu kaitannya dengan proses menghafal anak-anak kita, kemudian dan juga sekolah pesantren. Maka dari itu kami dari pihak pesantren mohon dukungan dan bantuan sekalian semua, sehingga pendidikan santri-santri ini betul-betul kita kawal bersama. Kita kawal bersama sehingga nanti ketika anak ini kita wisuda, ini bisa betul-betul memenuhi apa yang kemudian menjadi harapan kita semua, menjadi seorang ahli Quran, menjadi seorang hafidhah, dan tentunya memberikan, ya, bahkan memberikan mahkota kemuliaan bagi para orang tuanya di akhirat kelak. Dan kepada santri sekalian, baik pun itu ikhwan akhwat, saya yakin bahwa setiap santri yang hari ini berazam untuk menginvestasikan hidupnya di Al-Hikmah ini bukan semata-mata karena sebuah impian kecil,
Saya pastikan bahwa antum sekalian datang ke sini adalah untuk mewujudkan sebuah impian besar, impian untuk menjadi seorang warga Allah, impian untuk menjadi seorang ahli Quran. Dan makanya adik-adik sekalian, saudara sekalian, mari kita pompa semangat kita, cari 1000 alasan kenapa kita harus terus bertahan di sini. Cari 1000 alasan kenapa kita bertahan dengan Tuhan kita. Karena dengan 1000 alasan itulah kita akan tetap bertahan dari sekian hambatan yang nantinya kita akan temui selama proses kita berada di alam ini. Itu sekalian beberapa pesan yang barangkali bisa kita sampaikan selaku mewakili pihak pondok. Sekali lagi mohon dukungan dari Bapak Ibu sekalian dan tentunya juga para saksi sekalian. Sekian dari kami. Mohon maaf kiranya dalam kami menyambut Bapak Ibu sekalian masih ada kekurangan dan kurang adanya kelengkapan dalam segala hal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu, dua, tiga. Lagi. 1, 2, 3. Satu, dua, tiga. Jazakumullah khairan atas pesan dan juga tanggapan yang telah disampaikan oleh kedua belah pihak. Acara berikutnya yakni doa yang akan disampaikan oleh Mudir Ma'had Al-Hikmah Boyolali Al-Ustaz Dr. Kiai Haji Ahmad Abdul Mutahhar LC MSD. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala amma ba'du. Bapak Ibu, wali santri dan juga santri-santri calon ustaz-ustadzah ya. Di santrinya ini spesial Bapak Ibu ya. Santri santri calon ustaz-ustadzah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga apa yang kita laksanakan pada hari ini, kita rencanakan, kita ikhtiari ya. Semoga mendapat taufik dari Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bagian dari upaya kita untuk meningkatkan diri, meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma ala hadhihi ya shalihah wa ala kulli shalih. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma lakal hamdu fil ula wa lakal hamdu fil akhirah wa lakal hamdu hatta tardah wa lakal hamdu idza radit wa lakal hamdu ba'da ridha. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Allahumma nahnu abidun banu abidin banu iman nawasina biyadik madin fina hukmuk adlun fina qada'uk nas'aluka Allahumma bi kulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw ista'tharta bihi fi ilmil ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzanina wa dhahaba humumina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim.
القرآن حجة لنا لا علينا اللهم اجعل القرآن حجة لنا لا علينا اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم إنك تعلم أن هذه القلوب قد اجتمعت على محبتك والتقت على طاعتك وتوحدت على دعوتك وتعاهدت على نصرة شريعتك ووثق اللهم رابطتها وأدم ودها واهدها سبلها وابدأها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأحيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ini ramah-ramah ya. Jadi memang sengaja kita akhirkan biar panjenengan tidak sepaneng. Nah, kan gitu. Doanya sudah selesai kan terasa plong kan. Nah, ini ramah-ramah ini jadi lebih santai kan begitu. Kemudian ini beliau Ustadz Nur Ahmad, sarjana hukum, beliau sekretaris Yayasan Al-Hikmah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Hikmah itu berdiri tahun 2000, kemudian mulai beroperasi tahun 2001. Dalam perjalanannya ada banyak lembaga yang kemudian kita munculkan, mulai dari MTS terpadu, kemudian SMA, kemudian SD. Jadi SD-nya belakangan Bapak Ibu. Jadi kemudian setelah kita punya lembaga banyak ya, SD, PAUD, TK, TPA ya. Setelah kita punya lembaga banyak seperti itu, ternyata permasalahan klasik yang senantiasa menjadi PR buat kita sepanjang tahun itu adalah ketersediaan ustadz-ustadzah. Oleh karenanya 3 tahun terakhir ini kemudian kita membuat program Markas Tahfidz Al-Quran. Sebenarnya ini adalah pengkaderan ustadz-ustadzah. Sudah 3 tahun, tahun ini tahun ketiga ya. Tahun ketiga alhamdulillah memang kita tidak menerima banyak-banyak karena ketersediaan ruangan juga masih pas-pasan gitu Bapak Ibu ya semuanya, adik-adik semuanya. Ya rata-rata sekitar 20 sampai 30 dan setiap tahun memang seperti itu. Yang putra juga sekitar kisaran 10 karena memang tempatnya juga masih terbatas seperti itu. Tapi insya Allah ke depan ketika ruangannya lebih mampu untuk menampung yang lebih banyak, insya Allah kita pun juga menyediakan kuota yang lebih banyak. Jadi kalau yang untuk putri di sini ya, kalau yang untuk putra itu dari Al-Hikmah pusat itu sebelah ke arah utara itu sekitar berapa meter? Sekitar setengah kilo ya, 500 meter ya. Tidak nyampe 300 meter. Nah ya, 300 meter ke arah utara, agak ke dalam sedikit. Nah itu ya masih posisinya di tempat Mbak Yani ya. Dulu Mbak Yani, kemudian Sedo, kemudian rumah itu statusnya masih rumah Mbak Yani, tetapi beliau sudah berikrar insya Allah nanti akan diwakafkan untuk Al-Hikmah seperti itu. Jadi memang ketersediaannya ya sekitar 10 itu. Jadi itu. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terkait dengan banyak hal tadi saya kira sudah luar biasa ya. Pak Gunawan juga sudah menyampaikan, kemudian ditambah Ustadz Doni yang terkait dengan bagaimana motivasi teman-teman itu harus kuat gitu ya. Jadi kalau sekedar niat tulus luar biasa ikhlas
tapi hanya sebentar, itu semua orang bisa. Kan gitu. Hanya sebentar, tapi itu semua orang bisa. Tetapi kalau niat ikhlas, semangat, motivasi kuat itu bertahan sampai bertahun-tahun, itu yang luar biasa. Nah, maka di sini sesungguhnya yang paling penting sesungguhnya adalah memunculkan itu, memunculkan karakter pejuang, karakter yang bersungguh-sungguh, karakter yang entah itu bahasanya dalam Al-Quran banyak sebenarnya tidak. Kalau kita mengambil surat Ali Imran ayat terakhir juga Bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu sabiru wasabiru, wahai orang-orang beriman, bersabarlah kalian dan tingkatkanlah kesabaran kalian. Tingkatkan kesabaran itu dalam segala hal, itu dalam kebaikan. Semua sepakat itu dalam kebaikan. Karena Ali Imran itu momennya adalah momen jihad sebenarnya, perang Uhud ya. Maka sebenarnya itu adalah proses berjuang fisabilillah maksudnya. Proses berjuang fisabilillah kalau ketika perang tentu ya memaksimalkan perencanaan perang kan gitu. Tetapi kalau masa damai tentu dengan jihad ilmiah, jihad tolabul ilmi, jihad memaksimalkan istiqomah di jalan ilmu, termasuk salah satunya adalah menghafal Al-Quran. Jadi kesabaran inilah yang pernah menjadi pematik para ulama akhir zaman ini untuk kemudian menyadari bahwa permasalahan kita umat akhir zaman ini kalah dari umat yang lain yang non Islam ya, baik itu peradaban Barat yang Amerika maupun Barat. Itu permasalahannya sesungguhnya adalah tingkat kesabaran kita yang tidak lebih baik dari mereka. Sekali lagi permasalahan kita sesungguhnya adalah permasalahan tingkat kesabaran kita yang tidak lebih baik dari mereka. Syakib Arselan itu pernah menulis buku yang bermulanya juga karena masalah ini. Bermulanya itu dari tahun 60-an ya, 1960-an maksudnya. Bermula dari surat yang dikirim oleh imam masjid di Kalimantan itu ya, Basyuni namanya. Itu mengirim tentang kenapa umat Islam itu terbelakang ya, sementara selain mereka itu maju. Limadza ta'akhkharul muslimuna wa taqaddama ghairuhum. Kenapa umat Islam terbelakang sementara yang lain itu maju? Ternyata jawabannya ada di tingkat kesabaran kita dalam menuntut ilmu yang tidak lebih baik daripada orang-orang kafir, orang-orang non-muslim. Dalam belajar apa saja tentu. Jadi baik ilmu-ilmu agama maupun ilmu-ilmu umum. Nah, salah satunya penggemblengan ya, karakter untuk kesungguhan ini salah satunya ada di pesantren Al-Hikmah, yaitu di Markas Tahfidz Al-Quran. Kita ingin penggemblengan ini sampai akhir. Kemarin, yang periode kemarin ya, periode tahun kemarin, saya saya pernah sampaikan langsung ya, siapa yang berani tidak akan keluar dari Al-Hikmah sebelum dapat sanad. Saya tanya seperti itu, ada yang langsung maju, ada yang ragu, gitu. Jadi untuk sekedar pinter saja kita mikir gitu. Itu kan sebenarnya siapa yang pengen jadi orang yang sangat pinter itu pasti mikir gitu. Kira-kira saya enggak, ya kan pasti ragu gitu. Ini yang terjadi pada pengabdian kemarin yang sekarang sedang mengabdi. Jadi saya tanya langsung, saya jadi ketawa kan. Artinya ini perlu perencanaan dari awal. Baik orang tua maupun adik-adik semua yang belajar di sini. Merencanakan sesuatu yang luar biasa itu bagian dari kesuksesan. Nah, jenengan merencanakan dari awal saja masih ragu, bagaimana mau diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Husnudzon dulu yang penting.
husnudzon bahwa Allah akan memberikan yang terbaik buat kita, yaitu sampai mendapat sanad. Sampai mendapat sanad itu artinya apa? Artinya jenengan selesai 30 juz, setelah itu plus tambahan waktu untuk mencari sanad. Nah, makanya kalau mau mengevaluasi akad boleh Bapak Ibu. Tidak, 1 tahun tidak cukup, 2 tahun. Nah itu monggo silahkan, boleh. 2 tahun menghafal, 2 tahun mengabdi. Jadi daripada nanti 1 tahun yang terjadi tahun kemarin ya, itu ada yang seperti ini. 1 tahun menghafal Al-Quran di Markas Tahfidz, kemudian 1 tahun pengabdian. Setelah itu karena merasa wah masuk markas lagi kok malu, akhirnya keluar. Tapi keluar itu belajar di pondok tahfidz lagi. Saking malunya mau balik ke Al-Hikmah. Itu tidak seperti itu. Langsung aja direncanakan dari sekarang. Nah, misalnya dari sekarang kira-kira kok kemampuan putra putri panjenengan kok tidak sampai 1 tahun selesai, langsung 2 tahun atau mau 3 tahun misalnya. Tapi nanti efeknya pengabdiannya juga 3 tahun. Cuma gitu saja. Ya, maksudnya kira-kira kemampuannya seperti apa? Nah itu bisa nanti kemudian direncanakan karena memang ternyata perencanaan kita sebelumnya kalau kita paksakan 1 tahun selesai itu tidak mudah. Pada umumnya memang 2 tahun. Nah, karena kita di awal kemarin khawatir malah nanti terasa lebih lama sehingga tidak pada daftar, ya sudah sementara 1 tahun dulu kan begitu. Tapi kalau kira-kira sudah hafalnya banyak, mampu setahun selesai, kemudian sekalian ambil sanad, silahkan, tidak masalah. Jadi programnya ada 2 Bapak Ibu, bisa 1 tahun belajar, kemudian 1 tahun pengabdian, atau 2 tahun belajar, 2 tahun pengabdian, bisa. Nah seperti itu. Karena pada hakikatnya target kita sesungguhnya teman-teman itu punya karakter yang penuh dengan kesungguhan, itu sebenarnya. Kalau nanti sudah punya karakter seperti itu, insya Allah mau bekerja di mana saja, di instansi manapun, atau misalkan jadi ustadz, jadi musyrif, insya Allah semuanya tidak menjadi masalah. Karena sudah punya karakter bawaan. Karakter itu akan dibawa kemana saja. Nah itu yang dikatakan oleh tadi Syakib Arselan ya. Umat Islam itu kesabarannya tidak lebih baik daripada orang-orang kafir. Di antaranya apa? Di antaranya mereka dari sisi lembaga saja, perpustakaan misalnya ya, di kampus-kampus Islamnya itu, kampus orang-orang Barat itu biasa perpustakaannya buka dari jam 8 pagi sampai 10 malam. Sementara kita paling di mana-mana jam 8 pagi sampai jam 4 malam. Itu dari sisi perpustakaannya aja sudah kelihatan. Dan rame gitu loh, bukan kok sampai jam 10 malam terus sepi gitu, enggak. Itu karena rame, itu karena memang tuntutan mereka yang belajar itu jauh lebih banyak. Nah itu misalnya seperti itu. Jadi kalau kita melihat Barat itu jangan dilihat yang jeleknya. Jeleknya oke lah, penuh dengan maksiat, semuanya sepakat. Tetapi lihat sisi baiknya yang menyebabkan Allah itu kemudian memberikan kemenangan dan kekuasaan dunia itu ke mereka. Itu mesti karena ilmu, tidak mungkin. Mesti karena sama juga kita generasi menjadi hebat, generasi kita menjadi hebat itu pun juga karena kesungguhan kita. Salah satu cirinya apa? Salah satu cirinya kalau belajar itu ya pol gitu loh. Tidak ada belajar setengah-setengah itu enggak. Belajar Al-Quran, hafal ya kemudian sambil sanad. Sanadnya mau berapa? 1 aja lah minimal. Kalau ulama di sana, ulama di Timur Tengah itu syarat untuk menjadi masuk di perguruan tinggi pengkaderan ulama, syaratnya itu minimal harus punya 3 qiraah. 3 sanad qiraah, 3 sanad qiraah. Kalau kita paling kan sanad hafaz itu saja. Jadi selesai sanad hafaz itu pun mau ngambil aja tidak boleh karena tidak hafal 30 juz, karena kan begitu. Nah makanya syarat kenapa kok harus 3 sanad qiraah? Karena nanti ulama itu nanti kalau dia membahas tentang tafsiran Al-Quran apa segala macam, itu kalau tidak punya sanad lain terkadang salah memahami. Atau minimal dia ketika ada sanad lain itu cara bacanya bisa terpengaruh oleh sanad yang lain, terkadang saling melengkapi. Sehingga kenapa itu sambil
diberi syarat minimal harus punya 3 sanad Al-Quran. Artinya kalau tidak cerdas banget tidak mungkin. Pengkaderan ulama di Arab itu seperti itu. Nah, makanya kita jauh sekali standarnya jadinya dari situ. Makanya kenapa kita tidak banyak muncul ulama levelnya internasional, kan tidak banyak di Indonesia, karena memang ya standar hafalannya kita termasuk yang tidak kuat. Ya sesungguhnya bukan masalah kecerdasan, saya yakin bukan karena kecerdasan, tetapi kita tidak bertahan lama, tidak mampu bertahan lama untuk sabar. Masalahnya cuma itu sebenarnya. Jadi kalau hanya masalah hafalan, banyak sekali orang yang hafalannya bagus-bagus di Indonesia. Apalagi dari sisi gen-nya juga sudah campuran Arab, campuran luar juga banyak kan. Artinya sesungguhnya kita pun juga kemampuan untuk itu banyak yang sesungguhnya di atas standar. Ada teman itu yang di Jepang itu cerita, yang di Jerman itu cerita begini. Jadi ini terkait dengan kemenangan umat. Orang Jepang itu ada teman-temannya banyak kan, yang satu sekolah di Jerman. Teman ini sekolah di Jerman, di kuliah. Kesimpulannya itu sama ternyata. Orang Jepang itu bukan tipe orang-orang yang cerdas, Mas. Jadi bukan orang cerdas. Orang Jepang itu bukan tipe orang-orang yang cerdas. Bahkan kecerdasannya menurut teman-teman yang sekolah di sana itu, kecerdasan orang-orang Jepang itu di bawah kita rata-rata. Tapi kenapa kalau mereka jadi negara maju yang hebat? Jadi standarnya adalah ternyata, nah ini gara-gara, makanya ini kalau kita foto-foto itu tidak perlu lama-lama. Kita itu terlalu banyak santai, suka selfie, kemana-mana selfie gitu kan, terus ngobrol ngelam itu nggak jelas. Ya bukan kalau nggak boleh, nah, tetapi nggak usah jadi karakter. Maksudnya ya seadanya saja, saat tekan itu. Kalau udah ya nggak apa-apa kan begitu. Nah jadi orang Jepang itu diceritakan teman itu seperti itu. Dia itu kalau belajar dari jam 8 pagi sampai jam 4 itu kan semuanya di kelas, bareng-bareng semuanya di kelas. Begitu selesai, nanti kan dia mesti pulang. Saya pulang kalau orang Indonesia ada kemudian futsal, ada yang jalan-jalan aja, ada yang tidur, ada yang kemana begitu ya. Hampir semua negara-negara yang lain juga begitu, kecuali Jepang. Jepang itu hampir sama karakternya. Begitu nanti mulai jam 4 sore sampai jam 8 malam, mereka masih di kelas. Jadi kan belajarnya dari jam 8 sampai jam 4 selesai, yang lain terus pada kemana kan. Orang Jepang ini dari jam 4 sampai jam 8 mereka tetap di kelas, mereview semua pelajaran tadi, menambah persiapan untuk besok pelajarannya apa, dan seterusnya. Kalau sehari 2 hari sih efeknya biasa aja. Kalau sepekan, kalau sebulan, kalau setahun, pasti menang mereka. Siapapun yang ditakdirkan Allah punya karakter seperti itu, pasti hanya masalah waktu saja dia menguasai peradaban. Nah itu yang saya maksud, teman-teman di sini tuh maksimalkan itu. Pokoknya kalau tidak stres banget, pokoknya belajar terus. Jadi kalau tidak menghafal ya belajar artinya. Jadi targetkan semua Al-Quran itu kosakatanya dikuasai. Karena ini nanti terkait dengan karakter. Karakter pejuang itu karakter orang yang penuh dengan kesungguhan, yang waktunya itu sangat iman sekali digunakan untuk selain kemanfaatan kan gitu. Nah baru kalau bisa memiliki karakter itu, tidak semua menjadi orang yang ahli ilmu itu hanya masalah waktu saja. Ya. Jadi sangat ini masih belum selesai. Sangat sebenarnya ada hafal Al-Quran terus sangat itu belum apa-apa. Jangan menjadi terus sudah luar biasa, saya sudah tidak punya waktu untuk belajar, saya hanya nyimak. Tidak salah itu. Itu baru permulaan untuk menjadi ulama kan. Terus belajar terus belajar terus ya. Jadi makanya disinilah sesungguhnya peran kita untuk membersamai yang kita berusaha untuk maksimal pula. Meskipun tentu ya semampu SDM yang ada ya, artinya kita sudah berusaha maksimal mungkin, semaksimal mungkin ya. Ada Ustadz Arif Wardani yang nanti insya Allah membersamai sanad. Jadi ustadz-ustadz kita di pesantren itu ada stratanya Bapak Ibu. Ada ustadznya para santri, gitu. Ada ustadznya para ustadz. Jadi
Ustadznya para ustadz itu juga harus ada, karena ustadz itu juga perlu penggemblengan kan gitu. Nah, ustadznya para ustadz ini nanti yang akan mengajari sanad. Jadi yang dapat sanad itu tidak santri, tetapi ustadz atau calon ustadz. Di markas tahfidz belum bisa sebelum menghafal 30 juz. Makanya tadi kenapa saya katakan siapa yang siap tidak keluar dari al-hikmah sebelum selesai ambil sanad. Siapa kira-kira? Oh, ragu toh. Siapa yang siap tidak keluar dari al-hikmah sebelum ambil sanad? Coba tunjukkan jari. Loh, ragu kan? Jadi yang penting ya saya yakin antum punya ini ya, punya niat tetap ya, meskipun tidak ngatur tapi tetap harus punya niat. Jadi niat itu harus setinggi langit. Kalau Allah Subhanahu wa taala saja menjamin yarfa'illah, Allah akan mengangkat. Mengangkat itu ya di dunia dan di akhirat. Tidak ada orang berilmu itu terlunta-lunta di dunia dan akhirat, itu tidak ada. Kalau dia terlunta-lunta itu masalahnya dia nggak gaul saja, kan gitu. Maksudnya tidak mau berinteraksi dengan orang, tidak mau seperti itu. Tapi kalau karakter ilmu kan tidak seperti itu. Karakter ilmu itu mesti harus berinteraksi dengan manusia. Sehingga ketika dia memang punya kelebihan disampaikan ke orang, orang akan mengapresiasi, orang akan memberikan penghargaan dan sebagainya. Meskipun sesungguhnya bukan itu yang kita inginkan. Nah, sekali lagi ya, bukan penghargaan itu yang kita inginkan. Tetapi sudah menjadi sunnatullah bahwa Allah itu akan mengangkat orang yang punya ilmu. Yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Dalam segala ilmu tentu tidak mungkin hanya satu cabang dimensi ilmu saja. Saya pernah diceritain bapak saya ketika dulu kuliah sampai sarjana muda gitu ya. Saya sering diceritain itu kalau di rumah. Dulu dosennya tuh pernah bertanya gitu, tolabul ilmi fardhotun ala kulli muslim. Itu maksudnya? Ya maksudnya kita wajib untuk menuntut ilmu, kata bapak saya waktu itu. Termasuk ilmu mencuri, kata dosennya. Ya, termasuk ilmu mencuri. Lu kok bisa ilmu mencuri kok dipelajari? Dosa kok, kata dosennya kan. Bapak saya terus berkilah. Nah, kalau tidak tahu mencuri ilmu, kalau tidak tahu caranya ilmu mencuri atau tidak tahu ilmu mencuri, bagaimana akan menangkap pencuri? Ya kan? Kalau mau menangkap pencuri dengan baik, tentu harus tahu ilmu mencuri itu bagaimana. Kalau orang dulu itu kan, kalau habis mencuri itu kan tergantung itu hari apa, waktunya kan gitu. Nanti akan ke arah barat atau ke arah timur ternyata ada gitu kan. Nah itu kan harus tahu orang yang akan menangkap pencuri itu kalau orang dulu ya. Kalau orang sekarang ya tentu sidik jari apa segala macam itu kan ilmu juga. Bagaimana cara menghilangkan sidik jari? Bagaimana kalau sidik jari itu dihilangkan? Caranya bagaimana untuk mengetahui dari sisi lain selain sidik jari? Kan kita ilmu ya namanya. ATM dibobol, jadi dan sebagainya itu semuanya kan ilmu pencurian. Nah itu kita pun juga perlu mengetahui tentu bagi orang yang memang harus berwenang untuk mengetahui itu. Maksudnya harus mengetahui itu biar berarti orang-orang yang memang ya harus menangkap pencuri. Nah itu sama juga dengan kita semuanya ya, Bapak Ibu semuanya yang dimuliakan oleh Allah. Jadi karena kita semuanya itu berupaya untuk menjadi pesantren Al-Quran ya, maka proses awal ini kita ikhtiari dengan menghafal Al-Quran. Apakah itu sudah selesai? Belum, tentu belum ya. Pelajaran-pelajaran tentu juga terus kita berusaha untuk tingkatkan. Kajian-kajian, kemudian nanti ada ilmu ulumul Quran, ada tafsirnya juga. Nah itu tetap kita berusaha untuk tingkatkan. Makanya teman-teman di sini kalau seandainya ada kemungkinan jalur untuk tahfidzul Quran, kemudian setelah itu kuliah, jauh lebih baik tentu. Kuliah mau kuliah dimanapun tetap lebih baik, nggak usah terlalu negatif dulu. Terkadang kan wah kuliahnya harus yang berbasis Arab, tidak selalu juga. Terkadang yang berbasis tidak Arab pun juga bisa, karena sesungguhnya dosen-dosennya pun juga biasanya juga banyak yang paham juga tentang tafsir-tafsir ummahatul kutub kan gitu.
kuncinya itu interaksi dengan orang ilmu pasti bermanfaat. Jadi yang termasuk paling penting untuk disampaikan, khususnya orang-orang sekarang yang terkadang menjadi ini ya, terlupakan begitu ya, itu adalah proses suhbatul ulamanya. Suhbatul ulama itu bersahabat dengan ulama atau berinteraksi dengan ulama, itu yang terpenting termasuk salah satunya. Sehingga ketika misalnya teman-teman misalnya habis dari markas tahfidz ini, kalau kemudian ada peluang untuk kuliah, lebih baik kuliah terus sampai ya intinya kalau punya kesempatan tolabul ilmi. Nah seperti itu. Nah saya kembali ke Ustadz Arif tadi ya. Jadi Ustadz Arif Fardani itu beliau ustadznya para ustadz di Al-Hikmah. Beliau khatam dan bersanad 14 kiroah sampai 14 kiroah itu 10 kiroah yang muktamar, yang muktabar ya, yang diakui, yang 4 tidak. Bahkan yang tidak diakui pun dia hafal. Saking pengen menguasai itu. Dan saya pernah tanya dialog sama beliau, Ustaz, rata-rata mengambil satu sanad di Mesir waktu itu berapa? Kebetulan kami juga di Mesir juga ya, sama ya. Cuma kebetulan pas di Mesir tidak kenal. Jadi karena di sana itu kan mahasiswa banyak sekali, ada 3.000-an waktu kami. Jadi tidak semuanya kami saling mengenal, karena media untuk mengenal biasanya lebih banyak di alumni mana, kan gitu. Misalnya alumni Gontor ya sama alumni Gontor, Assalam sama Assalam, dan seperti itu biasanya kalau di Mesir, atau kelompok studi provinsi biasanya. Jadi seperti itu juga ada biasanya. Maksudnya yang aktif saja, tapi kalau tidak aktif ya tidak tahu jadi. Nah beliau itu saya tanya seperti itu ya, rata-rata ada yang paling cepat itu 2 bulan. 2 bulan mengambil sanad 30 juz paling cepat itu. Ada yang 3 bulan, ada yang setengah tahun, ada yang sampai setahun begitu ya. Itu syekhnya macam-macam, tidak hanya satu jenis, satu orang tidak. Begitu sulitnya di Mesir waktu itu ketika beliau harus mengambil sanad. Lah kita ini dienakkan, wes gak usah nendindi, ustadznya kita datangkan. Wes kurang apanya aja. Wes segitu ya, semangatnya masih kurang. Nah makanya bapak ibu ini harus memberi semangat ke putra putrinya biar lebih mantap niatnya, lebih kuat semangatnya, lebih termotivasi untuk mengambil sanad. Loh kenapa toh harus mengambil sanad? Mengambil sanad itu artinya mengambil Al-Quran secara lebih dekat dengan yang disampaikan oleh Rasulullah. Masya Allah, ada masalah. Nah ini orang jauh ini dari Purwodadi ya. Moga-moga. Jadi Ustadz Arif Fardani itu kita datangkan ke sini biasanya setiap 1 pekan 3 hari, Selasa sampai Kamis, atau kadang Rabu sampai Jumat, tergantung beliau. Jadi khusus untuk mengajari yaitu tadi sanad pada para ustadz-ustadzahnya yang sudah siap untuk mengambil sanad. Nah yang markas belum kita bolehkan karena memang biar selesai dulu 30 juz. Baru setelah selesai itu nanti posisinya jadi ustadz pengabdian dulu ya. Kemudian setelah pengabdian, kalau berkenan kemudian sambil mengambil sanad, nanti kita minta untuk melamar menjadi pegawai yang kemudian di situ dapat biaya harian, insya Allah cukup lah ya. Kalau di Al-Hikmah semuanya makanan insya Allah 3 kali itu beres gitu. Paling nanti kalau dapat tambahan itu insya Allah itu untuk uang saku kan begitu. Jadi biasanya ini yang menjadi masalah itu begini teman-teman. Saya malah jadi tidak pakai ini tidak apa. Yang menjadi masalah itu begini, ini ya yang makanya harus dibikin solusi selain biasanya jadinya. Begini ya jadi masalah. Biasanya orang itu kalau dimudahkan malah cenderung tidak semangat. Itu loh yang jadi masalah itu. Sunnatullahnya biasanya, tapi kalau berdarah-darah mencarinya itu semangatnya juga tinggi. Biasanya gitu.
Sama dengan Ustaz Arif tadi ya, ketika beliau harus mencari sanad itu berdarah-darah sampai ke Mesir, sampai beliau mestinya 4 tahun jadi berapa tahun ya? 14 tahun ya. Jadi karena 14 sanad ya, rata-rata setahun berarti ya. Yang mestinya 4 tahun jadi 14 tahun, itu kan saking berdarah-darahnya tadi itu. Nah sebaliknya terkadang kalau kita dimudahkan jadi tidak semangat, karena ya tidak tahu sunatullah kadang begitu. Tapi itu tentu tidak semuanya begitu. Jadi bagi sebagian orang yang tetap ghirah belajarnya tinggi, ghirah ilmiahnya tinggi, kemudian semangatnya terjaga terus, baik itu dari orang tua. Jadi Bapak Ibu nanti kalau seandainya nanti menjenguk putra putrinya, itu pertanyaan yang jangan pernah dilupakan itu adalah sudah berapa juz mungkin. Jadi jangan hanya sekedar, tapi itu penting, kalau perlu disimak sekalian. Kita belum mempraktekkan itu ya, tetapi satu ketika mungkin bisa nanti, karena memang ya selama ini masih terjaga lah ya, karena sedikit orangnya masih bisa kita monitor dengan baik begitu. Tapi nanti kalau memang ternyata harus ketika panjenengan menjenguk harus nyimak sama jenengan maksudnya, dengan yang menyimak hafalannya, nah, itu bisa juga nanti dipraktekkan seperti itu. Kalau kemarin masih belum, karena kita sebenarnya ya masih semangatnya sudah luar biasa. Teman-teman itu yang mayoritas itu yang semangat dibanding yang tidak semangat, sehingga yang tidak semangat terwarnai. Kalau sudah seperti itu sistemnya jalan biasanya. Tapi kalau sebuah pesantren kok yang tidak semangat mempengaruhi yang semangat, nah itu kacau. Jadi ya tentu tidak semuanya kita itu mesti selalu punya semangat tinggi, itu mesti tidak mungkin lah. Semua kita terus termotivasi secara optimal, istiqomah terus tidak mungkin. Mesti ada 1-2 yang tidak. Tetapi jangan sampai itu menjadi mayoritas yang tidak. Nah itu. Terutama misalkan dari mbak-mbak ini, misalkan kalau sedang mohon maaf ya, mungkin kalau sedang datang bulan terkadang kan psikisnya tidak teratur. Nah itu juga bisa jadi menjadi down semangatnya, atau ya akhirnya kemudian harus istirahat, kan begitu. Bisa jadi seperti itu. Tetapi insya Allah secara umum yang terjadi pada sebelumnya, baik yang generasi pertama Markas Putri maupun yang kedua, insya Allah mayoritas yang kemarin itu yang semangat itu mewarnai yang tidak semangat, sehingga masih on the track kan gitu, masih sesuai dengan yang kita target. Meskipun ya itu evaluasinya adalah mestinya memang menghafalnya 2 tahun gitu. Ya itu sudah kita ketahui, umumnya pesantren itu umumnya 30 juz, kalau ingin mungkin itu umumnya 2 tahun memang. Karena ijtihad kita dulu, kalau 2 tahun itu khawatir nanti merasa lebih lama, udah 1 tahun aja biar pendaftarnya banyak. Tapi nanti suatu ketika akan kita praktekkan, kalau pendaftarnya sudah terlalu banyak, yang kita terima yang 2 tahun saja. Nah seperti itu, karena kadang kan wah 2 tahun belajar, 2 tahun mengabdi, lama banget kan gitu kan. Kadang kan berpikirnya begitu. Maaf untuk kita semuanya, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah ini teman-teman semuanya nanti masih ada masa ini ya, masa pengenalan. Ini kayak pos kalau di sekolah, ini masa pengenalan lingkungan pesantren gitu ya, masih terkait dengan ya masih santai dulu lah ya, 1-2 hari mendatang. Di sini ada kampus, ini namanya kampus markas gitu aja. Ada kampus 1, kampus 2, kalau dikatakan kampus 3 ya inilah ya. Tapi ini terlalu kecil masalahnya. Jadi yang kampus itu biasanya untuk yang besar-besar. Tapi masih ada banyak rencana dari yayasan, dari Pak Ihsan, Pak Nur Rahmat ya, untuk pengembangan, dan kita alhamdulillah sudah membebaskan tanah banyak juga. Dan dengan kalau dari perempatan ini ke sana itu kita punya area lokasi tanah itu berapa Ustaz? Hampir 1 hektar ya, hampir 1 hektar, samping SD, samping kuburan. Jadi untuk pengembangan nanti rencananya untuk pesantren SD atau apa nanti yang paling prioritas dulu, dan kemudian yang di dekat pesantren utama juga ada lokasi-lokasi yang sudah kita beli sekitar 8.000 meter yang pinggir jalan utama itu.
nanti tentu juga pada akhirnya untuk memaksimalkan semua yang bisa optimal. Begitu nanti yang optimal markas, ya sudah kita maksimalkan lagi. Yang maksimal MTS ya berarti MTS dulu, SD dulu gitu. Tergantung nanti yang paling optimal dan maksudnya paling membutuhkan SDM banyak itu yang mana, nah itu yang kemudian kita maksimalkan. Nah saya kira itu yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza, astagfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.